pertanyaan penelitiannya atau research question-nya itu kira-kira apa? Izin Pak, menurut saya mungkin mengapa menggunakan SST Pak? Karena selama ini MGO kan kalau untuk mendeteksinya kita menggunakan data OLR. Jadi mungkin yang perlu dipertanyakan mungkin kenapa menggunakan data SST ini Pak? Baik, kamu bisa sambil buka papernya, tapi nggak usah di-share, nggak apa-apa, tapi sambil buka bisa nggak? Iya bisa Pak. Kamu coba lihat di halaman 2, paragraf terakhir. Di sini ya Pak. Coba, apa itu dikatakan di situ? Di MGO merupakan osilasi yang dominan di wilayah ekuator. Salah satu Halaman 2, Mbak. Oh, halaman 2, Pak. Halaman 2, paragraf terakhir. Paragraf terakhir. In this pada penelitian ini, aspek parameter suhu aspek laut sangat dipengaruhi oleh fluktuasi SST dan untuk mengetahui hubungan antara pole MGO dan kenaikan suhu SST yang terjadi di Indonesia dan sebaliknya. Baik, jadi yang dicari itu adalah hubungan antara pola MGO dan kenaikan SST. Nah, jadi kira-kira kenapa yang data yang digunakan adalah data apa tadi yang digunakan? Iya Pak. Data yang digunakan data apa tadi? Data OLR Pak dan SST. Data OLR dan SST. Kenapa kira-kira yang digunakan data OLR? Karena MGO itu kan terjadi akibat dapat aktif pada saat penyinaran matahari itu sedang ini Pak, berdasarkan radiasi matahari Pak. Jadi apabila mohon maaf Pak, tadi pertanyaannya seperti apa Pak? Saya agak ngeblank Pak. Kenapa data OLR yang digunakan? Oh ya, data OLR digunakan itu, OLR itu merupakan radiasi gelombang panjang Pak. Jadi kita bisa mengetahui apabila matahari sedang berada di wilayah ekuator, maka umumnya nilai OLR itu cukup besar Pak. Jadi kita bisa menandakan bahwa ada indikasi bahwa ada MGO aktif di wilayah tersebut Pak. Karena MGO bergerak sesuai arah matahari juga Pak. Nah, coba kamu baca di halaman yang sama, tapi di bawah paragraf yang di bawah gambar. Di bawah gambar 1. MGO umumnya diasosiasikan dengan pembentukan super cloud cluster yang dapat diobservasi melalui satelit karena puncak awan konvektif sangat dingin. Pengukuran data varian OLR pada daerah konveksi akan terbaca lebih besar dibanding red noise yang dapat dilihat pada sinyal MGO, Pak. Dibandingkan red noise sehingga dapat lebih menunjukkan sinyal MGO. Artinya OLR itu digunakan sebagai deteksi sebagai SCC-nya tadi. Iya, Pak. Ya. Nah, MGO diasosiasikan dengan adanya terbentuknya SCC biasanya. Iya, Pak. Kenapa dia pakai OLR? Ya. Nah, data OLR ini dibandingkan dengan data SST, Pak. SST. Oke, coba kamu lihat di gambar 2 ya, yang di slide 4 berarti ya kamu ya. Di bab 2. Slide 4. Slide 4 di ini kamu, di PPT kamu nih. Slide 4 coba. Slide 4. Di hasilnya, Pak. Oke. Nah,
Di gambar yang atas itu, Ya, Pak. apa kira-kira yang berusaha ditunjukkan? Menunjukkan korelasinya, Pak. Jadi apabila saat SST menurun, OLR-nya ini puncak grafiknya itu naik, Pak. Tapi lebih signifikan itu pada saat SST menurun, Pak. Apabila kita lihat yang SST-nya naik ini, penurunan OLR tidak terlalu signifikan seperti pada saat SST-nya menurun, Pak. Oke. Menurut kamu dengan menggunakan grafik seperti ini itu gimana? Menurut saya masih kurang representatif sih, Pak, karena mungkin untuk SST-nya kurang mungkin range-nya, Kurang Pak. terlihat ya. Iya, kurang terlihat, Pak. Penurunan signifikannya seperti apa, Pak? Karena dia juga ada yang terpisah sih, Pak. Kalau kamu Nah, kalau kamu mau diusulkan suruh memperbaiki tampilan grafik itu, usul kamu apa? Menurut saya mungkin ininya, Pak. Mungkin diubah Aksisnya. aksesnya, mungkin tidak, Pak. Mungkin jadi mungkin diubah menjadi poligon atau bentuk yang grafik batang atau mungkin bentuk yang lain, Pak. Karena kalau seperti ini saya rasa mungkin kurang kelihatan juga. Jadi kayak penaikan dan penurunannya kurang signifikan, Pak. Atau dia bisa pakai aksis kedua. Pernah tahu nggak grafik yang pakai dua aksis kiri iya. kanan? Iya, Pak. Nah, yang dia tetap sebesar yang di bawah, tapi ditempelin ke atas gitu. Jadi di aksis yang OLR yang sebelah kanan, aksis yang SST terbalik, aksis yang OLR yang sebelah kiri yang biru, aksis OLR dia di sebelah kanan gitu ya. Jadi kelihatan fluktuasinya. Kalau begini kan kita nggak terlalu bisa ngelihat fluktuasi SST-nya gitu ya. Iya, Pak. Seperti apa gitu kan. Kalau yang OLR-nya kan sangat terlihat fluktuasinya gitu. Oke. Nah, tadi kalau merefer ke research question tadi, menurut kamu pertanyaan gimana? Izin, Pak, tadi koneksi kurang tidak, Pak. Tadi koneksinya kurang stabil, Pak. Oh. Ya, menurut kamu tadi dengan merujuk ke pertanyaan penelitian yang tadi di awal itu, terjawab nggak di penelitian ini pertanyaan itu? Menurut saya kejawab sih, Pak. Di poin yang mana di kesimpulan itu yang mencoba lihat? Oke. Di sini, Pak, di poin pertama, pada saat kondisi SST minimum, Pak. Jadi kita bisa menandakan adanya MGO itu pada saat SST minimum. Seperti pada grafik tadi, pada saat SST minimum, maka nilai OLR itu lebih besar, Pak. Jadi nilai OLR yang besar itu dapat mengindikasikan adanya MGO, Pak. Berarti dia pengaruhnya negatif ya? Iya, Pak. Nah, sebenarnya kan ini papernya sangat sederhana ya, hanya melihat korelasi antara dua variabel ya. Siapa? Ya. Nah, menurut kamu nih, untuk poin kesimpulan yang ketiga itu kalimatnya udah pas belum? Oh iya, mohon maaf, Pak. Saya mungkin kurang nyambung dengan yang poin pertama karena di awal ini koefisien korelasinya minimum, SST-nya pada saat minimum. Sedangkan nomor 3 saya menyimpulkan bahwa fluktuasi, berarti peningkatannya, Pak, pada saat
Bukan. Gimana Pak? Itu ada tertulis di paper memang. Di bagian terakhir conclusion di paper itu disebutkan bahwa from this result, it is indicated that SST fluctuations can predict MGO events. Nah, kan kita tahu tadi dia hanya menghitung koefisien korelasi ya. Iya Pak. Dua variabel tadi. Nah, menurut kamu nih dari kacamata kamu sekarang sebagai seorang saintis, kalimat di poin kesimpulan nomor 3 ini atau yang di kalimat terakhir di conclusionnya dia, menurut kamu itu sudah tepat belum? Atau itu bagaimana? Menurut saya mungkin masih kurang jelas Pak, karena fluktuasi SST dalam indikator apanya dulu belum masih kurang jelas menurut saya Pak, fluktuasi secara apanya ini Pak. Ya, karena kan di situ dia mengatakan bahwa SST mendalami MGO. Tidak terlalu sih Pak, hanya kulit luarnya. Kamu di mana tadi UPT-nya? Saya di stasiun meteorologi Umbu Mehangkunda, Sumba Timur. Sumba Timur. Ya, NTT. Oh, NTT, oke. Oke. Coba balik ke awal. Menurut kamu apa research question atau pertanyaan penelitian dari paper ini? Menurut saya pertanyaan dari paper ini lebih kepada meneliti pengaruh MGO pada tahun-tahun yang diteliti Pak. Jadi lebih membandingkan antara tahun 2010-an dengan tahun 2000-an tentang bagaimana pengaruh MGO terhadap curah hujan. Itu kamu dapat dari mana? Dari membaca papernya Pak. Saya sambil buka papernya ini, maksud saya dari kalimat yang mana yang kamu state sebagai pertanyaan penelitian itu gitu. Oh, dari hasilnya sih Pak, kalau saya nangkepnya itu dari hasil yang dari dia mengambil data, kemudian mengerucutkan data menjadi prinsipal komponen ini dari 3 ini, kemudian diambil yang terbesar. Oke, Andre, coba kamu buka papernya sekarang. Ya, siap. Ya, sudah. Baik. Mana? Belum di-share, coba. Oh, di-share. Izin Pak. Di-share. Di-share, di screen sharing. Apa sudah terlihat Pak? Udah. Ya. Bahasa Inggris kamu bagus, Andre? So-so Pak, tidak terlalu. 1 sampai 10 berapa? Ukuran kamu bahasa Inggrismu berapa? Mungkin saya bisa nilai 6 mungkin Pak. 6. Oke, kamu jangan underestimate sama diri kamu dong, masa 6? Oke, coba ke bagian halaman 2. Halaman 2. Terus bawah di paragraf paling atas tuh. Di atas. Atasnya lagi. Nah itu. Nah, stop. Oke. Nah, di kalimat terakhir itu ada based on the mana tadi?
Nah, based on the underlying research question, artinya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan riset sebelumnya yang latar belakang dia, baru dia muncul tuh, aims to investigate the influence of MGO gitu ya. Apa tuh kira-kira artinya? Pengaruh MGO, Pak. Menyelidiki pengaruh MGO terhadap curah hujan ekstrim di benua maritim. Dan sekaligus mengidentifikasi elemen-elemen pada atmosfer yang dapat mempengaruhi kejadian ekstrim, presipitasi ekstrim. Oke, kalau dilihat dari riset questionnya itu besar ya, lumayan besar. Yang pertama, dia ingin melihat bagaimana pengaruh MGO ini terhadap hujan lebat gitu ya, ekstrim. Yang kedua, dia pengen ngelihat lagi key elemen-elemen dari atmosfer yang menjadi yang menjadi kendali dari hujan ekstrim, begitu ya? Iya, Pak. Ada 2. Nah, menurut kamu 2 research question ini terjawab nggak di paper ini? Terjawab, Pak, tapi masih kurang, jadi masih harus diselidiki lagi. Coba balik ke paper kamu, PPT kamu. Dia terjawabnya harusnya di bagian mana? Kalau research question itu harusnya terjawabnya di bagian mana? Di kesimpulan, Pak. Kesimpulan, coba lihat kesimpulannya. Ini, Pak. Ingat tadi research question-nya apa? Research question-nya untuk mengetahui pengaruh MGO terhadap presipitasi ekstrim serta mencari faktor lain yang dapat Oke. Menurut kamu terjawab nggak di kesimpulan ini? Menurut saya terjawab, Pak, untuk yang pertanyaan pertama. Tapi pertanyaan kedua masih digantung, Pak, seperti itu, Pak. Dibutuh penelitian selanjutnya. Coba kamu yang pertanyaan pertama dulu. Terjawab di paragraf pertama ya menurut kamu ya? Iya, Pak. Coba kamu baca paragraf pertamanya. Adanya keterkaitan antara kejadian hujan ekstrim dan MGO di seluruh wilayah studi. Meskipun tampaknya kejadian hujan lebat diamati selama MGO, khususnya pada fase 4 hingga 6, hubungan antara MGO dan curah hujan ekstrim sangatlah kompleks. Oke. Nah, sekarang saya tanya, kalau pertanyaan penelitiannya pengaruh MGO, jawabannya harusnya gimana? Jawaban idealnya. Harusnya pengaruh atau tidak berpengaruh? Pengaruhnya kuat atau pengaruhnya lemah gitu ya? Iya. Atau tidak berpengaruh gitu kan? Mana muncul nggak kata-kata itu di kesimpulan? Tidak. Di PPT saya. Nah, itu satu poin yang harus kita perhatikan pada saat kita membaca sebuah riset paper ya. Jadi riset paper itu bukan kitab suci yang pasti benar. Jadi kita juga harus pakai pemikiran kritis kita pada saat kita membaca riset paper ini. Kalau seseorang memenuhi kaidah penulisan ilmiah yang benar, yang pasti nantinya pada saat kita mau submit ke paper-paper besar itu pasti akan menjadi hal yang mutlak gitu ya. Dilihat riset question yang pertama, kesimpulannya nyambung apa enggak? Itu yang pertama. Kenapa? Karena tujuannya sebetulnya dia melakukan penelitian ini kan itu kan, di riset question itu kan. Pada saat penelitiannya sendiri tidak menjawab riset question-nya, itu kan jadinya papernya nggak nyambung lah istilahnya, tanda kutipnya gitu ya. Nah, kita harus concern terhadap hal ini. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti Andre ngambil paper ini sebagai referensi gitu ya. Nah, ini jadinya ada bias pengetahuan di situ kan.
Ya, Pak. Karena di satu sisi nggak ada jawaban apa-apa sebetulnya di kesimpulannya dia gitu dari pertanyaan risetnya. Jadi kalau misalnya idealnya menurut saya, kalau misalnya dia bilang pengaruh MGO terhadap hujan lebat ini di mana ya? Di benua maritim. Nggak menunjuk tempat ya, di MC ya. Iya. Benua maritim. Indonesia. Nah, harusnya kan dia bisa menjawabnya pengaruhnya seperti apa, atau pengaruhnya di daerah ini seperti apa, di daerah ini seperti apa, di daerah ini seperti apa. Tapi dia hanya menyebutkan adanya keterkaitan antara kejadian ekstrim dan MGO. Tapi nggak sebut pengaruh MGO-nya apa gitu. Ya kan? Nah, itu satu kekurangannya. Kemudian yang pertanyaan kedua juga nggak dijawab. Apa tadi pertanyaan kedua? Ada atau tidaknya pengaruh fenomena lain terhadap hujan ekstrim? Fenomena dia bacanya key factor ya? Iya. Key element gitu ya. Dia sebutnya key element of atmospheric properties gitu. Nah, ini juga nggak dijawab sama dia. Itu pertama ya, artinya kalau kita membaca paper, jangan berasumsi bahwa 100% konten dari paper ini sudah valid. Kita juga harus pakai pemikiran kritis kita, dan yang pasti kita harus paham apa dulu kaidah penelitiannya seperti itu. Ya. Siap. Oke, Andre, kalau beralih ke metode, kira-kira metode yang digunakan Andre paham nggak ini? Seberapa persen Andre paham terhadap metode yang digunakan? Sebenarnya saya kurang begitu paham sih Pak untuk ngambil PC-nya itu antar PCA. Iya, PCA sehingga dapatkan PC1, PC2, PC3 itu sebenarnya saya kurang paham sih Pak. Ya, itu juga ya saya nggak akan menjelaskan PCA di sini, tapi intinya gini, pada saat kita memastikan bahwa si peneliti ini. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada Bu Ana. Baik, terima kasih Mas Bayu atas presentasinya. Sebelum kita diskusi ke jurnal yang utama, tolong diceritakan secara ringkas untuk jurnal pendukung pertama dan jurnal pendukung kedua kaitannya dengan jurnal utama ini. Mohon izin Bu, untuk jurnal pendukung pertama itu dia cenderung sama mengevaluasi, namun terbatas pada daerah Jakarta, sedangkan jurnal pendukung kedua itu simulasi curah hujan 6 bulan ke depan. Sekian. Ya, baik. Mungkin kita dari depan ya. Berarti ini Mas Bayu dari stasiun mana ya? Stasiun Meteorologi Paloh. Paloh. Kenapa tertarik mengambil jurnal ini? Ini kan dekade monthly gitu. Jadi lebih ke klimatologi ya sepertinya. Mohon izin Bu, untuk stasiun meteorologi Paloh sendiri curah hujannya itu tidak menentu Bu. Sehingga apabila mungkin diadakan kajian ini bisa memperkirakan kapan musim hujan atau musim kemaraunya Bu. Kan kalau Kalimantan Barat sendiri yang masuk zona musim itu cuma Ketapang. Kalimantan di daerah stasiun meteorologi Paloh ini curah hujannya belum menentu kapan-kapannya saja. Baik Mas Bayu, ya saya nanti mungkin tidak terlalu banyak bisa memberikan masukan gitu ya, karena ini nanti kan lebih banyak ke iklim sebenarnya. Nanti mungkin akan lebih tepatnya kalau diskusi dengan teman-teman klimat ya. Tapi kita based on jurnal, nanti kita diskusikan. Sebenarnya mungkin ada jurnal lain yang lebih sesuai gitu ya. Oke, baik. Kita mulai di itu data yang digunakan tadi model dan observasi ya. Siap, Bu. Iya, oke. Terus
Lanjut. Oke, berarti ini hasil pemodelannya ya. Siap, Bu. Hasil dari CMAP-nya, hasilnya kemudian ini diambil lokasinya Jawa, berarti Jakarta, Bandung, Semarang, Cilacap, Yogyakarta, Surabaya. Nah, siap, Bu. Dari sini yang paling signifikan mana daerahnya? Untuk daerah ini yang paling signifikan Cilacap, Bu, pada periode 4, karena perubahan musimnya bergeser 2 bulan dibanding secara umum yang hanya 1 bulan. Oke, Cilacap ya. Dijelaskan nggak kenapa Cilacap yang paling baik gitu? Di sini kalau dari jurnal penjelasannya kurang kayaknya. Enggak ya, dia hanya statistik aja ya? Iya, Bu. Statistik sederhana aja. Oke, kemudian ada hal lain yang bisa diceritakan dari sini. Nah, hasilnya gimana antara CMAP dengan observasinya? Berapa persen dia CMAP-nya bisa menggambarkan perbandingan? Bu, untuk data CMAP polanya hampir sama, Bu. Namun dengan nilai CMAP lebih tinggi 50 mm dibanding data observasi. Oke, next coba. Oke, kesimpulan. Baik, nah dari sini, dari jurnal ini, apa yang Mas Bayu bisa mengambil ilmu, kemudian pengetahuannya yang bisa diterapkan ke nanti ke Stamed Paloh ya? Apakah itu berkaitan secara nanti mungkin Mas Bayu bisa mengambil jurnal lain yang lebih. Ya itu Mas Bayu, terima kasih banyak. Semoga sukses ya. Amin. Sekian presentasi dari saya. Atas masukannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan apresiasi kepada Anda bahwa Anda telah menyelesaikan tahapan diklat PMG ahli ini dari awal hingga sampai saat ini, yaitu sampai ujian KTI. Mudah-mudahan terus berjalan lancar dan mudah-mudahan juga Anda lulus sehingga Anda mencapai gelar PMG ahli pertama. Mbak Cindy, siapa? Anda tadi sudah menguraikan dengan jelas tentang tropical cyclone yang terjadi pada tahun berapa tadi ya? 2007 ya? 2008 Pak, izin. 8 ya? Iya. Jauh sekali ya Anda ngambilnya ya? Bukannya disyaratkan 5 tahun ke bawah? Kebetulan jurnalnya baru dipublikasi tahun 2020 Pak. Oh iya. Jurnalnya baru dipublikasi ya. Jadi itu cuman kejadiannya aja ya. Kasusnya ya. Iya Pak. Oke, nggak apa. Tentang tropical cyclone tadi ya disampaikan tadi itu kejadian di wilayah mana tadi ya? Di wilayah timur ya? Australia. Ya, enggak maksudnya terdampaknya di Indonesia. Iya Pak. Ya, dari timur. Coba di mana tadi? Tayangkan. Kayak tabel tadi tuh. Nah, ini ya ini ya. Ini wilayah paling terdampak oleh PC Nicholas dengan ketinggian air maksimum kekuatan lokal pengalaman. Ya, ini kan kecil sekali nggak kelihatan ya. Jadi wilayah mana yang paling signifikan terdampak oleh tropical cyclone ini? Wilayah Laut Selatan Jawa. Laut Selatan Jawa itu Laut mana Selatan tuh? Jawa itu yang Jogja, Malang. Itu paling ya? tinggi itu Pak. Yogyakarta 0,20,
kenaikan airnya. Kemudian di wilayah timur Indonesia di Merauke, timur Indonesia, lalu tadi kan 11 sampai berapa tadi ya? 18 ya? Iya, sampai ketinggian ya. ketinggian air. Pertambahan ketinggian muka lautnya ya. Muka lautnya, Pak. Ya. Coba tropical cyclone itu kejadiannya biasanya rata-rata tuh siklusnya berapa hari sih? 1 hingga 6 hari. Yang 1 hingga 6 hari ya? Iya, Pak. Masalahnya ada yang menyebut 1 sampai 18 hari Pak tadi ya? Ya, rata-ratanya mungkin ya itu ya. Iya, Pak. Rata-ratanya. Untuk siklusnya sendiri, dari proses awal hingga akhir, bisa Anda sampaikan berikut fenomena yang terjadi di setiap siklusnya? Siklus terbentuknya siklon ya, Pak? Iya, iya. Dari awal. Dari awal. Awal terbentuk, kemudian sampai terakhir menghilang ya. Izin Pak, dari yang saya baca, siklon tropis itu dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu tahap pembentukan, tahap matang, tahap sebelum matang, tahap matang, dan tahap pelemahan. Tahap pembentukan itu, ya. Biasanya tahap pembentukan itu ditandai dengan adanya gangguan pada atmosfer di wilayah sekitar akan terbentuknya siklon. Biasanya ditandai dengan pertumbuhan awan-awan konvektif cumulonimbus. Oke, itu tahap pembentukannya. Ya, Pak. Ya, terus tahap sebelum matang tadi ya? Sebelum matang. Ya. Anda background-nya STML kita ya? Iya, Pak. Ya, berarti pernah baca lah paling enggak. Nah, tahap sebelum matang itu terjadi fenomena apa di situ? Tahap sebelum matang itu sudah mulai kelihatan bentuk siklonnya mungkin ya. Ya, udah terjadi, udah kelihatan mata siklonnya mungkin atau sabuknya mungkin ya. Ujung sabuk yang spiral sampai ke matang sehingga terbentuk sempurna itu kan ya. Ya, Pak. Sampai ke peluruhan atau mulai melemah, lenyap. Nah, ya kan? Itu kan ada prosesnya dan di situ setiap proses ada fenomena. Nah, untuk kejadian atau dampak yang paling signifikan tuh di 4 fenomena itu yang mana yang paling signifikan yang berdampak terhadap wilayah-wilayah yang berdekatan? Angin kencang. Dari fenomena pembentukan kah? Dari sebelum matang kah? Atau matang atau peluruhan? Saat sebelum matang itu sudah mulai pembentukan awan-awan cumulonimbus, biasanya disertai dengan peningkatan curah hujan di wilayah dekat pertumbuhan siklon. Ya, jadi apa namanya? Yang terdampak yang paling signifikan itu di tahapan apa? Yang paling berdampak? Saat terbentuknya siklon, Pak. Saat terbentuk siklon, berarti masih awal-awalnya ya? Masih awal terbentuk tuh sangat berdampak ya? Setelah proses pembentukan awal-awal, kemudian itu mulai berdampak. Ya, istilahnya gini, dampaknya ke wilayah yang dilewati misalnya terjadi banjir, curah hujan tinggi, angin kencang, itu di siklus tahapan apa itu? Tahap matang. Bukan, tahap matang itu siklon cenderung stabil. Tahap pembentukan. Masih berarti tahap awal ya? Awal. Siapa? Iya. Misalnya pernah saya dengar itu justru di tahap akhir, di peluruhan itu. Saat dia mulai melemah di situ, dampaknya justru besar ya di wilayah-wilayah yang
di sekitarnya itu. Minimal itu dampak matang menuju meluruh itu. Nah itu kalau saya baca sih segitu. Nah sekarang coba Anda korelasikan dengan kejadian yang terdampak tadi. Ada nggak di sini tanggal-tanggalnya ya? Dari siklus awal hingga akhir, kemudian terjadi fenomena cuaca ekstrim, itu tanggalnya di kejadian yang mana itu? Kamu tayangkan nggak di sini tadi? Nah, iya Pak. Kebetulan, jadi di jurnal yang saya baca itu kekurangannya itu Pak, data observasi yang sangat kurang di wilayah-wilayah yang berdampak terhadap tropical cyclone ini Pak. Jadi untuk data ini kan ada wilayah pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa sampai Merauke ini ya. Iya Pak. Ini nggak ada tanggalnya ya? Tidak Pak. Nggak ada ya. Iya. Dengan dicocokkan dengan foto satelitnya siklon tropis tadi. Coba ada gambarnya tropical cyclone nggak tadi? Yang prosesnya? Yang persisnya. Prosesnya tadi. Ada ditayangin nggak di situ ya? Nggak ada Pak. Coba lagi next. Ya. Nggak ada ya. Iya. Makanya ini saya agak sedikit bertanya di sini kok nggak ada gitu. Emang dari penulisnya ya. Beberapa yang runut dan sistem. Nih, nanti kan dapat sertifikat tuh. Nah itu juga Anda bisa masukkan nilainya di dalam Dupak. Itu menyalahkan tim penilai. Aku dapatnya kecil gini, padahal ada yang kurang betul ngisinya. Gitu ya. Jadi harus paham ngisinya betul sehingga nilaimu nanti maksimal. Itu ya.